Halo teman-teman, balik lagi di channel GP Media bersama saya Kak Hizky ya, yang kali ini akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif atau PK ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang materi aritmatika sosial. Oke. Nah, soal-soal yang akan kakak bahas kali ini kemungkinan besar akan keluar di UTBK selanjutnya ya. Maka dari itu perhatikan ya baik-baik apa yang akan kakak sampaikan. Oke. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Ya. Yang pertama, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa rupiah? Oke, nah untuk membahas soal yang pertama ini, kita misalkan aja dulu yang pertama ya. Uangnya itu ya sebagai A. Nah, berarti perbandingannya jadi berubah. Ya, antara uang Agung ya, uang Budi sama uang Citra. Oke, berarti karena uangnya kakak ganti sama A, berarti perbandingannya jadi 2A banding 3A banding 5A. Oke, nah seperti ini. Nah, terus dikasih tahu nih, jika selisih antara uang Agung dan Budi adalah X. Oh, berarti kakak bisa tulis B dikurangi A. Karena perbandingan Budi dan A itu lebih besar Budi, berarti kita tulis dulu yang Budinya dulu, baru yang Agungnya. Oke. Oh, berarti kakak bisa tulis lagi di sini 3A dikurangi dengan 2A. Oke, itu harus sama dengan X. Oh, kita kurangin 3A dikurangi 2A itu sama dengan A, maka kesimpulannya adalah A itu akan sama dengan X. Nah, lanjut. Karena yang ditanya adalah total Budi dan Citra berapa, berarti tinggal ditambahin aja B ditambah dengan C. Oke, karena perbandingan B sama C itu 3:5, oke, berarti 3A ditambah 5A. Oke, karena A nya itu adalah X atau A sama dengan X, maka kakak bisa ganti A nya dengan X, berarti 3X ditambah dengan 5X, maka hasilnya adalah 8X. Oke, berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, cukup paham untuk soal yang ini? Nah, kalau gitu kakak lanjutkan ke soal berikutnya. Pembelian satu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu P rupiah, maka jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah berapa rupiah? Oke, nah kita tentuin dulu harga awalnya ya. Harga awal. Oke, harga awalnya itu celana itu sama dengan P, baju juga sama dengan P, ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah harga akhirnya. Harga akhir. Oke. Nah, sebelum ke harga akhir, kakak mau ngasih tahu bahwa P ini itu sama dengan 100% dari P, kan? Sama aja. Nah, 100% itu kan sama dengan 1 ya. Kakak ganti 1 yang ada di depan sini itu dengan 100%. Oke. Nah, sementara untuk hitung harga akhirnya, karena di sini ada diskon, berarti kita harus kurangi dengan diskon. Oke, berarti harga celana itu akan sama dengan harga awalnya 100%, kan? Ya, dikurangi dengan diskon yang dikasih untuk pembelian setiap celana, yaitu 30% P. Oke, maka hasilnya adalah 70% P. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan harga dari baju. Oke, berarti B sama dengan 100%. P dikurangi diskonnya, yaitu 10% P. Oke, maka hasilnya adalah 90% P. Nah, yang ditanya adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah berapa rupiah? Ya udah, kita tinggal jumlahin aja karena masing-masing item atau barang itu hanya satu buah. Oke. Maka dari itu kakak bisa langsung jumlahin antara C ditambah dengan B. Ya. Karena satu C-nya itu 70%, ya udah tulis aja 70% ditambah dengan 90% P. Oke, maka dari itu jawabannya adalah 160% P. Nah, tapi lihat di pilihan itu nggak ada persennya. Ya, sehingga kita harus rubah 160 P ini ke dalam pecahan. Oke, 160 nih, 160% itu sama dengan 160 per 100 P. Angkanya kita bisa perkecil ya. Coret nolnya 1 berarti 16 per 10 P.
kecil lagi menjadi 8 per 5P. Udah ada belum jawabannya? Ternyata ada, yaitu yang E. Nah, ini untuk soal yang kedua. Ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar are dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton setelah dilakukan penanaman kembali. Produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar arenya. Ya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ya, P-nya 14, sementara Q-nya adalah total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Oke, nah kita hitung dulu aja yang namanya Q ya. Nah, Q-nya itu adalah total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan. Tapi pakai yang mana? Apakah yang 6 ton atau yang 0,08 ton setiap hektar arenya? Nah, karena ini sudah terjadi yang namanya peningkatan, berarti kita pakai yang terbaru, yaitu yang 0,08 ton setiap hektar arenya. Nah, karena di sini terdapat luas perkebunannya adalah 100 hektar are, ya udah kita tinggal kaliin aja 100 hektar are dikali peningkatannya setiap hektar arenya, yaitu 0,08 ton ya. Oh, berarti hasilnya adalah 8 ton ya, kelapa atau minyak ya, minyak sawit. Oke. Sawit. Oke, kayak gitu. Nah, kita udah ketemu nih nilai Q-nya. Berarti kita tinggal bandingin aja sama nilai P-nya. P titik Q. Nah, P-nya itu 14, sementara Q-nya itu 8 ya. Maka di sini kita bisa tahu nilai mana yang lebih besar, yaitu nilai yang P. Oke, berarti jawabannya untuk soal yang ini adalah yang A. Oke. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini kalian akan diminta mencari salah satu nilai dari yang akan dibandingkan. Pada kasus ini nilai Q-nya yang kita akan tentukan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kakak lanjut ke soal berikutnya. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000 ya. Dalam sehari ia bekerja selama 5 jam. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. P-nya itu 4, Q-nya itu adalah maksimum banyak hari pekerja tersebut bekerja. Berarti kita harus mencari nilai Q-nya itu sama dengan berapa. Nah, di sini disebutkan dalam seminggu dia maksimal dapatnya adalah 800.000. Sementara dia setiap harinya bekerja selama 5 jam. Ya. Dengan upah minimalnya adalah 40.000 per jamnya. Oh, berarti kita cari aja minimalnya dulu. Minimalnya adalah 5 jam dikali 40.000. Oke, berarti dia sehari itu bisa menerima sebanyak 200.000 ya, kayak gitu. Nah, karena total itu dalam seminggu adalah 800.000, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia ya, jika seharinya 200.000 bisa menghasilkan 800.000 seminggu. Oh, berarti 4 hari tinggal dibagi aja kan ya, 800.000 dibagi dengan 200.000. Nah, ini akan sama dengan 4 hari. Tapi yang harus kalian perhatikan di sini adalah kata-kata minimalnya, ya. Oh, berarti artinya apa? Kalau ada kata-kata minimal, artinya adalah bahwa gaji dia itu nggak tetap. Bisa aja lebih dari 40.000, tapi untuk kurang itu nggak mungkin karena minimalnya itu adalah 40.000. Bisa aja dia gajinya adalah 50.000 per jam dengan di hari yang berbeda. Oh, berarti harinya itu minimal 4 hari, tapi bisa lebih sebentar nggak? Ya bisa jika gajinya lebih besar. Efeknya adalah harinya itu untuk mencapai 800.000 itu adalah kurang dari 4 hari. Nah, kemungkinan besarnya itu adalah gajinya lebih dari 40.000 per jamnya. Oh, berarti untuk mencapai 800.000 dia akan membutuhkan waktu yang lebih sebentar ya. Oh, berarti kita bisa simpulkan bahwa Q-nya itu adalah Q-nya itu kurang dari 4. Karena kalau misalkan Q-nya itu kurang dari 4, jika kita bandingin dengan P ya, maka hasilnya adalah P-nya itu akan lebih besar.
Oke, maka jawabannya untuk soal ini adalah yang A. Oke, soalnya masih sama kayak yang tadi tipenya ya, untuk mencari nilai Q-nya atau nilai pembandingnya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton. Oke, berarti range-nya dari 0,2 sampai 0,4. Ya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah 6, Q-nya itu adalah waktu yang diperlukan dalam hari agar hasil tangkapan ikan tersebut adalah 42 ton. Oke. Ya, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu aja yang diinginkannya itu kan 42 ton. Sementara peningkatan hasil penangkapan ikan per harinya berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton dengan titik kan ya. Hari ini hasil tangkapan itu adalah 40 ton. Ya udah kita cari aja selisihnya. Oh, berarti 42 dikurangi 40 itu sama dengan 2 ton. Ya. Oke, nah 2 ton ini harus dikejar dalam beberapa hari. Dengan peningkatannya itu adalah 0,2 sampai 0,4. Nah, berarti kan nggak mungkin setiap hari 0,2 atau setiap hari 0,4. Berarti kan ada di antara nilai tersebut. Kita coba ambil nilai minimalnya aja. Berarti untuk mencapai 2 ton ini dengan peningkatan 0,2 ya. Berarti tinggal dibagi aja 0,2 dibagi 0,2 itu akan sama dengan 10 hari ya. Jika dia peningkatannya cuma 0,2 secara 0,2 secara terus-menerus ya. Kalau misalkan peningkatannya sebesar 0,4 secara terus-menerus, oke, berarti kita bisa hitung 2 dibagi dengan 0,4 ya, maka hasilnya adalah 5 hari. Oh, berarti rata-ratanya itu adalah di antara 10 sampai 5 ya. Ya udah kita ambil aja nilai tengahnya ya. Berarti 10 ditambah 5 dibagi 2 ya, maka hasilnya adalah 7,5 hari ya kalau diambil rata-ratanya. Ya udah berarti kita tinggal hitung aja mana yang lebih besar, P atau Q-nya. Nah, P-nya itu nilainya 6 kan, sementara Q kita ambil rata-rata tengahnya aja yaitu 7,5 hari. Oh, berarti maka kita bisa simpulkan yang lebih besar adalah yang Q. Kita lihat pilihannya, yang A itu kuantitas P lebih besar. Salah. Yang B kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Nah, kita pilih yang ini. Oke, berarti jawabannya untuk soal yang ini adalah yang B. Ya, karena misalkan nilainya itu nggak jelas, ya udah kita ambil nilai rata-ratanya aja supaya lebih enak, lebih mudah juga. Kakak lanjut soal berikutnya. Ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Kue 1 menggunakan 3 bahan A dan 1 bahan C. Kue 2 menggunakan 1 bahan A dan 2 bahan D. Kue 3 menggunakan 2 bahan B dan 2 bahan C. Harga satuan setiap bahan disajikan dalam tabel berikut. A 20.000, B 30.000, C 20.000 dan D 30.000. Harga jual setiap jenis kue adalah sebagai berikut. Kue pertama 120.000, kue kedua 120.000, kue ketiga 130.000. Ya, keuntungan maksimal yang diperoleh dari penjualan satu kue adalah berapa? Oke, berarti kita di sini harus menghitung yang namanya modal ya. Modal setiap kue. Oke, dengan cara menghitung bahan apa saja yang diperlukan. Ya, nanti dijumlahkan. Nah, itu adalah modalnya. Contohnya seperti kue pertama. Kue pertama kan menggunakan 3 bahan A ditambah dengan 1 bahan C. Karena di sini setiap bahan itu sudah dikasih tahu harganya berapa, ya udah tinggal dimasukin. Berarti 3 dikali 20.000. Ya, ditambah 1 C. C-nya itu 20.000 ya. Oke, berarti di sini kita bisa tulis 60.000 ditambah dengan 20.000, maka hasilnya adalah 80.000. Kue yang kedua itu menggunakan 1 bahan A, berarti 1A ditambah dengan 2D. Oke, berarti 1A nya itu adalah 20.000, berarti 1 kali 20.000 ditambah 2D, D nya itu adalah 30.000, berarti 2 dikali 30.000 ya. Maka hasilnya adalah 20.000 ditambah 60.000, maka hasilnya juga sama 80.000. Kue yang ketiga
ya. Kue yang ketiga itu adalah 2 bahan B, 2B ditambah 2C. B-nya itu satunya 30.000 ya, berarti 2 dikali 30.000 ditambah 2C, yaitu 2 dikali 20.000. Oke, maka hasilnya adalah 60.000 ditambah 40.000. Maka hasilnya adalah 100.000. Nah, karena di sini yang dicari adalah keuntungan maksimal, berarti kita harus mengurangi antara harga jual dikurangi harga beli atau modal ya. Maaf, bukan harga beli, tapi modal. Oke. Kalian coba lihat kue yang pertama. Kue yang pertama itu kan 80.000, sementara harga jualnya 120.000 ya. Berarti 120.000 dikurangi 80.000. Berarti keuntungan maksimal yang kita dapatkan ketika menjual satu buah kue satu adalah 40.000. Oke. Sama juga dengan kue yang kedua, 120.000 dikurangi 80.000 karena harganya sama ya. Berarti keuntungan maksimalnya 40.000 juga. Oke, nggak masalah ya. Sementara untuk kue yang ketiga itu harga jualnya 130.000. Ya, sementara harga atau modalnya adalah 100.000. Oke, maka keuntungan maksimumnya cuma 30.000. Oke. Nah, karena di sini yang dicari adalah keuntungan maksimum ya. Nggak peduli dari kue yang mana ya. Di sini kita bisa dapat keuntungan maksimumnya itu ketika menjual kue 1 sama kue 2 ya, yaitu 40.000. Berarti jawabannya yang C ya. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan pengetahuan kuantitatif materi tentang aritmatika sosial dari kakak. Pada ujung video ini bakal ada soal yang kakak udah siapin untuk kalian kerjakan secara mandiri. Kalau misalkan kalian sudah bisa mendapatkan jawabannya, kalian jangan lupa nih tulis di kolom komentar di video ini. Nah, untuk kali ini kakak cukupkan sekian. Semoga kalian dimudahkan dalam pengerjaan soal UTBK-nya ya. Untuk UTBK tahun depan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.